Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Giana Zuhra dari jurusan Agroteknologi, Fakultas Sains dan Teknologi kelas B. Di sini aku bakal menjelaskan tentang keterkaitan asal-usul batang dan daun, jaringan penyusun batang dan daun, yaitu ada monokotil versus dikotil, dan metamorfosis dari batang dan daun. Oke, sebagai pendahuluan, jadi aku bakal ngejelasin dulu tentang batang dan daun. Batang dan daun ini adalah pondasi kehidupan tumbuhan. Ya, jadi yang pertama ada batang. Batang tuh adalah organ yang tumbuh di atas permukaan tanah dan berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, menyimpan cadangan makanan, dan menopang daun, bunga, dan buah. Lalu selanjutnya ada daun. Daun tuh adalah organ yang tumbuh pada batang dan berfungsi untuk melakukan fotosintesis, yaitu mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Nah, daun juga berperan dalam transpirasi, yaitu penguapan air dari permukaan daun. Lalu di sini ada perubahan wajah atau bentuk dari metamorfosis daun. Nah, di sini dijelaskan daun bisa jadi duri atau asem atau hemat air, sisik atau pinus yaitu tahan dingin, atau perangkat atau kantong semar yaitu menangkap serangga. Lalu keterkaitan dari ini tuh membantu tanaman beradaptasi ekstrim seperti di gurun atau hutan tropis gitu. Lalu ada fakta. Faktanya metamorfosis ini seperti superhero tumbuhan untuk lingkungan yang keras. Oke, jadi di sini ada asal usulnya. Batang tuh berasal dari struktur pendukung untuk menjangkau cahaya matahari atau evolusi jutaan tahun yang lalu gitu. Lalu daun berkembang sebagai panel surya untuk fotosintesis, yang artinya mengubah CO2 menjadi energi. Nah, keterkaitan antara batang dan daun ini yaitu batang mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun, dan daun tuh membalas dengan gula gitu. Contohnya ada tanaman purba seperti lumut tak punya batang kompleks, evolusi membuat mereka dominan di bumi gitu. Itu dia contohnya. Selanjutnya ada arsitektur dalam jaringan batang. Di sini ada dikotil dan monokotil ya. Dikotil ini punya kambium atau lapisan pembentuk kayu yang dinamakan xilem atau phloem tersusun melingkar, batang tumbuh lebar. Nah, lalu tulang daun ini bercabang, jaringan pembuluh kompleks, dan epidermis dan stomata untuk perlindungan. Selanjutnya ada monokotil. Monokotil ini nggak punya kambium, jaringannya bundel tersebar, batang ramping, kuat dengan sklerenkim, tulang daun sejajar atau seperti rel kereta. Jaringan contohnya seperti rel kereta, jaringan seragam, dan lebih efisien di air gitu. Lalu selanjutnya ada kerja sama tim, yaitu batang versus daun. Nah, jadi di sini dijelaskan itu tanpa batang, daun tidak bisa menjangkau cahaya. Nah, lalu tanpa daun pun batang kehabisan energi juga gitu. Jadi sama-sama dibutuhkan gitu. Lalu yang kedua ada evolusi dari hutan hujan hingga gurun. Nah, batang seperti tiang pancang, daun seperti pabrik oksigen. Nah, lalu dampaknya ini membantu tanaman bertahan di lingkungan yang ekstrim seperti gurun atau laut gitu. Jadi mereka tetap bisa bertahan di lingkungan ekstrim jika keduanya saling bekerja sama dengan baik gitu. Lalu di sini ada perubahan wajah atau bentuk dari metamorfosis daun. Nah, di sini dijelaskan daun bisa jadi duri atau asem atau hemat air, sisik atau pinus yaitu tahan dingin, atau perangkat atau kantong semar yaitu menangkap serangga.
Lalu keterkaitan dari ini tuh membantu tanaman beradaptasi ekstrim seperti di gurun atau hutan tropis gitu. Lalu ada faktanya metamorfosis ini seperti superhero tumbuhan untuk lingkungan yang keras gitu. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini tuh batang menopang tumbuhan dan menyalurkan air serta nutrisi, sementara daun berfungsi sebagai panel surya, fotosintesis, penghasil energi pada dikotil seperti mangga, batang berkambium dan daun bercabang. Sedangkan monokotil seperti jagung ramping dengan daun sejajar, metamorfosis membuat keduanya adaptif sampai batang bisa jadi umbi atau duri. Dan daun bisa jadi sisik atau perangkap. Lalu keterkaitan ini menunjukkan bahwa peran penting batang dan daun ini sebagai dasar kehidupan dan simbol keberlanjutan alam. Sekian dari saya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.